tentunya Pak banyak urusan. Ya kadang-kadang yang sempat kita laksanakan, ya yang untuk bermohon kepada Allah, ada yang juga yang tak sempat. Ya urusan kita itu apa intinya? Jika kita ingin dapatkan mudah urusan kita itu, salah satunya adalah yakni jangan lupa kita doa di sepertiga malam. Bukan hanya di sepertiga malam saja. Ketika di habis sholat 5 waktu pun Pak, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya Allah, mudahkan segala urusanku ya Allah. Ketika itu malaikat Jibril sudah mendengarkan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemuliaannya yang ketiga, malam penuh dengan kedamaian. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu damai, di rumah tangganya tak pernah bertengkar, ya kan? Ada kurma, Bu Emma, ya kan? Sedekahkan Pak Jalal, ya. Ini kadang-kadang sudah banyak diberi Allah nikmat sedekah, makin pelit. Makanya dalam sebuah syair itu ada disebutkan tuh Pak Sudur, ya. Apa katanya? Ya. Nah, jika ingin masuk surga, banyakkan sedekah, tanamkan niat di dada dengan ikhlasnya, jangan pelit-pelit, mengko kuburane sempit, nebes kuburane sempit, nang jero kuburan jerit-jerit. Betul nggak Pak? Kenapa? Nang hidup di dunia dia enggan bersedekah. Maka oleh karena itu Bu, jangan pelit-pelit Bu. Ya banyak sedekah. Bukan harus banyak yang kita sedekahkan. Sedikit pun sudah diberikan pahalanya. Apalagi Bu di bulan Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lantas setelah kita damai, dapat kedamaian, apalagi salah satunya kemuliaan Lailatul Qadar itu dihapuskan dosa-dosa kita Pak. Ya Allah. Yang 11 bulan itu Bu, dihapuskan Bu. Kalau dengan innamal a'malu binniyat, dengan niat kita yang ikhlas doa tuh, dihapuskan dosa kita. Itu salah satunya. Ya. Makanya aku ingatkan bagi ibu-ibu, kalau sudah di bulan Ramadan, hilangkanlah menggunjing, mengupat, mengadu domba, memfitnah. Supaya apa? Dapat kita kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian apalagi kemuliaan Lailatul Qadar itu? Malam penentu takdir. Artinya apa? Pada malam itu Allah menetapkan takdir setiap makhluk untuk tahun yang akan datang. Hal ini disebutkan dalam surah Ad-Duhan ayat yang keempat. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Kemudian Pak, yang keenam, yang ketujuh. Kemudian apa kemuliaan Lailatul Qadar itu? Sampai-sampai di sini ada suatu persamaan. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Rasulullah menyebutkan yang pasti malam Lailatul Qadar itu terjadi memberikan petunjuk, yakni berada dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian amal yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar itu Rasulullah memberikan beberapa amalan, yakni adalah sholatul lail, qiyamul lail, itulah Bu salat tahajud. Ya. Nah, kemudian apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Itu salah satunya. Kemudian apa lagi? Memperbanyak doa. Tadi saya sampaikan kemuliaannya Pak. Ya. Kemudian yakni doa itu yang sering kita baca. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna ya karim. Itulah salah satu yakni kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian bersedekah dan beramal soleh. Itu salah satu kemuliaannya. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka kunci berhasilnya kita berpuasa, kita tidak inginkan, karena banyak orang yang berpuasa itu yang dia dapatkan cuma haus dan lapar. Ya. Kemudian yakni memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya memperbanyak amal kebaikan. Kesimpulan, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini Al-Quran diturunkan
malaikat turun ke bumi, dan setiap doa yang kita haturkan yakni dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah 10 malam terakhir Ramadan. Meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, lebih utama lagi meniatkan sendiri awal Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah, memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, berdoa, bersedekah, dan seorang muslim dapat memperoleh pahala yang luar biasa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, ayahanda yang dimuliakan Allah. Kemudian ditambahkan lagi bahwa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah, pertama, udaranya itu adalah yakni udaranya, suasana itu pagi yang amat tenang. Kemudian cahaya matahari redup, yakni bisa datang kadang-kadang dalam mimpi kita. Yang ketiga, bulan muncul, yakni dalam bentuk separuh nafan. Nafan itu dalam suatu kitab dikatakan separuh bulat bulan itu, Bu. Ya, itulah kalau tanda-tanda datang Lailatul Qadar itu. Kemudian tanda datang Lailatul Qadar itu yakni adalah dalam kehidupan kita itu tenang, ya. Kemudian yang terakhir, lezat dalam ibadah itu yakni salah satunya di malam Lailatul Qadar itu dengan tenang kita beribadah. Jemaah, para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian ada ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar itu. Yang pertama, bertambah kebaikannya. Itu orang ciri-ciri yang dapat Lailatul Qadar. Yang biasanya tukang memfitnah, menggunjing, hilang itu, Pak, dengan Lailatul Qadar itu. Ya, yang kedua apa? Dapat ketenangan jiwa. Ya. Yang ketiga yakni adalah ittaqullah haqqa tuqatih, gelar takwa itu dia dapat, Pak. Kemudian yang terakhir, mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ahkamul huruf, ahkamul harkat, kemudian dari hukum-hukum tajwid tersebut. Banyak sekarang yang kita dapati sekarang, apalagi di handphone, di televisi, ya Bu, sholat tarawih itu kadang-kadang kayak macam apa namanya, kebut-kebutan, kayak naik mobil. Apalagi yang kita lihat sekarang, anak-anak itu mah bukan makin apa, apalagi anak remaja makin senang. Salah satu suratul Fatihah itu dibaca dengan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, itu sebetulnya tak boleh. Karena apa? Rukun membaca salah satu, maupun itu sholat sunnah. Semalam, Bu, saya ada pertanyaan, Ustaz, kalau umpamanya sholat tarawih dan witirnya itu Al-Fatihahnya dibaca dengan cepat-cepat, apakah sah sholat kami, Ustaz? Kalau kita baca suratul Fatihah itu, Bu, Pak, dengan cepat-cepat tak sesuai dengan ahkamul tajwidnya, maka tak sah sholat kita. Karena apa? Al-Fatihah itu termasuk arkanus sholat, rukun sholat. Maka arti tarawih itu sebenarnya bagi kita kan, tarawih itu artinya apa? Santai. Jadi tepat bacaan itu. Ini salah satunya. Jadi mudah-mudahan orang-orang tua Bu ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga di sini hal-hal yang tak boleh dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Singkat saja saya bacakan, Pak, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Inilah, Pak, kalau kita turuti handphone kita ini, Pak Jaka, habis kita, nggak jadi kita sholatul lail. Kenapa? Kita nengok YouTube, nengok yang cantik-cantik. Nah, ini. Terakhirnya apa, Pak? Kalau di dalam ibadah puasa yang saya diajarkan oleh ayahanda kami, ayahanda guru kami Pak Haji Saiful, ada yang membatalkan pahala puasa itu, Pak. Pertama apa? Wan najratu bisahwat, mandang dengan syahwat. Kita tengok ibu-ibu tuh bagincu merah. Kalau tak tengok tak apa-apa. Ini tengoknya pandang dengan serius sehingga timbul birahi nafsunya, maka pahala kita berkurang, Pak. Apalagi yang membatalkan pahala puasa tubuh, ya, al-kajibu, sumpah palsu.
dusta, ya. Maaf Pak. Namanya mujakarah nih. Ya, habis waktu ya. Baik, Bapak Ibu jemaahku yang dimuliakan Allah. Sebelum saya tutup, maka mari kita renungkan dulu syair dan sinandung ini. Apa syair itu, Pak? Berbunyi dalam satu kitab saya dapati dari almarhum Ayahanda Mahmuddin Pasaribu, salah satu ketua MUI Mandailing Natal. Ya, mudah-mudahan semoga ilmunya berkah dapat kami amalkan semasa di pondok pesantren Mustaqiyah Purworejo. Apa kata beliau pesannya kepada kami? Kain dah basah dibawa mandi, habis dibawa mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta pusaka tinggal di orang. Oi sanandon, asamlah kandis asam galubur, ketika asam siriang-riang menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Jalanlah jalan ke simpang kawat, singgah sebentar membeli ketupat. Jika kita semua yang bermujakarah ini ingin selamat, marilah banyak-banyak kita bersolawat. Demikian yang dapat kami sampaikan mujakarah yang singkat ini. Dalam sebuah pepatah pantun mengatakan, kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur kita yang panjang, mudah-mudahan di puasa Ramadan ini kita akan berjumpa kembali. Buah duku, buah kedondong, buah durian, itulah Pak Jaka nama buah-buahan. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.